Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai renungan singkat kita terambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Mari kita persiapkan hati kita dan juga Alkitab kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengawali hari kita, sehingga kita mengerti firman Tuhan dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca firman Tuhan Roma 8 ayat 6 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Ketika manusia dalam keadaan berdosa, maka roh yang ada dalam manusia itu mati, sehingga putuslah hubungan Allah dengan manusia karena dosa, dan juga karena roh yang di dalam diri manusia telah mati, sehingga manusia itu hidup di dalam daging dan bukan lagi hidup di dalam roh karena dosa. Apa yang dimaksud dengan hidup di dalam daging? Maksudnya adalah manusia hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam perselisihan, hidup dalam iri dengki, hidup dalam pembunuhan, hidup dalam pencurian, hidup dalam perzinahan, hidup dalam penipuan, hidup dalam perlawanan, pertengkaran, dan kejahatan-kejahatan yang lain ataupun kriminal yang lain yang membawa orang dalam kehancuran, tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga hidup dalam daging membuat kita, tadi dikatakan, berseteru dengan Allah, yang kita sudah baca tadi di ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi orang yang hidup di dalam daging ini, orang yang tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Karena apa? Kejahatan-kejahatan yang dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tidak memiliki, orang yang hidup di dalam daging ini adalah, tadi sudah kita bacakan bahwa mereka adalah bukan milik Allah, tetapi milik maut ataupun milik iblis. Karena dia mau digoda oleh setan untuk melakukan kejahatan, sehingga hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena dia mau hidup di dalam dosa, hidup dalam fitnah, hidup dalam dengki, hidup dalam keegoisan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Dan akhirnya ketika kita hidup di dalam daging ataupun kedagingan ataupun secara duniawi, maka upahnya adalah maut. Tadi dikatakan ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi orang yang hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam menikmati
hidup tanpa memikirkan Tuhan, tanpa datang kepada Tuhan, tanpa memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam dirinya, maka yang dia peroleh adalah maut, yang dia peroleh adalah penderitaan. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya dia memiliki dunia ini, bagaimana caranya dia menjadi penguasa dan menghalalkan segala cara, ya, sehingga dia tidak akan merasakan bagaimana sukacita di dalam Tuhan, tetapi dia yang merasakan apa? Kesedihan, penderitaan, hidup dalam kesendirian, ya, dan tidak ada kedamaian dalam hidupnya. Yang ada adalah pertengkaran, perselisihan, dengki, dan yang lain-lain. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam roh, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang hidup bersama Tuhan Yesus, yang dikatakan tadi di ayat 9 di sana dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi ketika kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memiliki roh. Roh kita yang sudah diciptakan Tuhan dari awal penciptaan akan kembali dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang mengubah hidup kita. Dialah yang membentuk hidup kita menjadi baru, lahir baru. Tidak ada lagi sifat kedagingan, tetapi roh Allah yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Mari kita lihat bagaimana roh itu. Siapakah roh itu? Roh itu adalah roh Allah sendiri yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu adalah Roh Kudus. Roh itu adalah Tritunggal. Roh itu adalah bagian dari Yesus sendiri atau Allah Bapa ataupun Allah Tritunggal yang sudah kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Allah inilah yang menjadikan kita hidup. Roh Allah inilah yang menjadi hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang akan membuat kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa dalam menjalani hari-hari kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan yang kita hadapi, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, kita akan merasakan damai sejahtera karena kita ditolong oleh Roh Kudus dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini. Roh Allah yang ada dalam diri kita akan menghidupkan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan kejujuran, melakukan kesetiaan, melakukan kasih, melakukan sukacita, melakukan damai, melakukan kemurahan, melakukan kelemah lembutan, dan melakukan penguasaan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghormati orang tua, menghormati orang lain, saling bekerja sama, melakukan kasih di dalam diri kita, dan juga melakukan kasih kepada sesama kita, dan juga terutama mengasihi Tuhan yang sudah membebaskan kita dari sifat kedagingan ataupun dosa ataupun maut. Sehingga ketika roh Allah dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, maka sifat kedagingan tadi akan hilang dari diri kita. Maka sifat dosa-dosa akan hilang dari dalam diri kita. Kita akan mencari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mengurangi dosa dari diri kita sendiri. Karena kita hidup dan dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita mampu melakukan perintah-perintah Allah, perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tadi akan dipimpin oleh Roh Kudus yang membuat kita menjadi milik Allah, yang membuat kita hidup di dalam Allah, yang membuat kita berkenan kepada Allah, dan kita hidup damai sejahtera di dalam Allah di dunia ini. Oleh karena itu di pagi hari ini, apakah
kita hidup di dalam Roh Allah atau kita hidup masih di dalam kedagingan yang membuat kita mati, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, dan yang kita dapat adalah penderitaan ataupun maut. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dipilih menjadi pengikut Tuhan Yesus, yang dipilih menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan dari dosa, dari sifat-sifat kedagingan, menuju hidup yang Tuhan sediakan bagi kita, yang membangkitkan kita juga seperti Tuhan Yesus sudah dibangkitkan oleh Roh Allah. Jadi percayalah bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan menghidupkan orang yang percaya itu menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Bukan lagi hidup dalam kedagingan, tetapi hidup berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini marilah kita hidup dalam Roh Allah, menjalani kegiatan kita sehari-hari, ya, dengan menjauhi kejahatan, menjauhi kebohongan, menjauhi penipuan, menjauhi pencurian, menjauhi kejahatan-kejahatan yang lain dalam hidup kita. Tetapi kita hidup di dalam Roh Allah yang membimbing kita untuk mampu melakukan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang akan kita hasilkan yaitu 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, ya. Itulah yang harus kita kerjakan, itulah yang kita harus hasilkan, karena kita hidup oleh Roh dan akan dibangkitkan oleh Roh Allah itu ketika kita nanti dipanggil Tuhan ke surga. Oleh karena itu, jangan mau hidup dalam kedagingan, karena upah hidup di dalam daging adalah maut. Tetapi ketika kita hidup di dalam Roh, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga, dan juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa di bumi ini ketika kita selalu setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadilah hidup di dalam Roh yang akan membuat kita hidup dalam kebenaran bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.